Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, belajar matematika pasti bisa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai belajar hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, jangan lupa sebelum belajar, teman-teman siapkan bukunya terlebih dahulu ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu di halaman 38, pembagian pecahan biasa. Yang pertama yaitu perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli. Untuk menyelesaikan pembagian pecahan dengan bilangan asli dapat dilakukan yang pertama yaitu ubah bilangan asli menjadi pecahan yang penyebutnya 1. Yang kedua, kalikan pecahan dengan kebalikannya. Baiklah teman-teman, di sini buku contohkan yaitu di halaman 39, 2.9. Di sini yang pertama, contoh yang pertama 1/2 dibagi 3. 1/2 di sini sebagai pecahan biasa, 3 di sini sebagai bilangan asli. 1/2 dibagi 3. 3 di sini tidak ada penyebutnya, maka kita kasih lawannya yaitu 1, yang artinya 3/1 sama, hasilnya 3. Lalu 1/2 pembagian diubah menjadi perkalian, dikali ya. Lalu penyebut pindah ke atas dan pembilang pindah ke bawah. 1 pindah ke atas, 1/3 pindah ke bawah. Oke, lalu kita kalikan. 1 dikali 1 sama dengan 1. 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi hasil 1/2 dibagi 3 sama dengan 1/6. Lalu contoh yang kedua yaitu di halaman 40. Teman-teman bisa lihat di contoh 2.10 yaitu 3 dibagi 3/5. 3 di sini sebagai bilangan asli, dibagi 3/5 di sini sebagai pecahan biasa. Kita jawab 3 tidak memiliki lawan, maka 3 di sini kita kasih lawannya itu 1, yang artinya 3/1 sama dengan 3 dibagi 3/5 sama dengan, jangan lupa pembagian diubah menjadi perkalian. 3/1 dikali diubah 5 dipindah ke atas, penyebut menjadi di atas, pembilang menjadi di bawah, 5/3. Lalu 3 dikali 5 sama dengan 15. 1 dikali 3 sama dengan 3. 15/3 yaitu sama dengan 15 dibagi 3 dapat 5. Hasil dari 3 dibagi 3/5 yaitu 5. Selanjutnya yaitu setelah yang perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli, lalu kita berlanjut ke halaman 42, yaitu yang kedua pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Membagi pecahan biasa dengan pecahan biasa sama dengan mengalihkan pecahan tersebut dengan kebalikan pembagiannya. Di sini contohnya yaitu 3/4 dibagi 1/3. 3/4 sebagai pecahan biasa. 1/3 sama juga sebagai pecahan biasa. Caranya gimana? Sama dengan 3/4 pembagian, jangan lupa diubah menjadi perkalian, dikali, lalu jangan lupa penyebut diubah menjadi di atas 3, pembilang berubah menjadi di bawah. Sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9, 4 dikali 1 sama dengan 4. Oke, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut.
Lalu 9/4 masih kita bisa sederhanakan, yaitu 9 dibagi 4. Nah, 9 dibagi 4 dapat berapa? 4 dikali berapa yang mendekati 9? Dikali 2. Nah, 2 dikali 4 sama dengan berapa? 8. Lalu kita kurang. 9 dikurang 8 sama dengan 1. Maka kita sederhanakan menjadi pecahan campuran, yaitu 2, 1 per penyebutnya berapa? 4. Hasil dari 3/4 dibagi 1/3 sama dengan 2/1/4. Teman, kita lanjut ke halaman 43. Yang ketiga yaitu pembagian pecahan biasa dengan bentuk pecahan lain. Contohnya yaitu pembagian pecahan biasa dengan bentuk pecahan lain. Contohnya yaitu 3/4 dibagi 4 1/2. 3/4 sebagai pecahan biasa dibagi 4 1/2 sebagai pecahan campuran. Kita ubah dulu. 4 dikali 2 ditambah 4 dikali 2 ditambah 1 per penyebutnya 2. 3/4 dibagi 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 ditambah 1 sama dengan 9. 9/2. Lalu 3/4 pembagian jangan lupa diubah menjadi perkalian. Lalu kita ubah penyebut jadi di atas, pembilang jadi di bawah. Sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6. 4 dikali 9 sama dengan 36. Kita bisa sederhanakan, dibagi berapa? Bagi 6. Pembilang dibagi 6, penyebut sama dibagi 6. 6 dibagi 6 dapat 1. 36 dibagi 6 dapat 6. Hasil dari 3/4 dibagi 4 1/2 adalah 1/6. Atau boleh teman-teman sederhanakan juga pecahannya. Di sini pecahannya yang masih bisa sama-sama bisa dibagi. Di sini 3 kita bisa bagi 3 dapat 1. Lalu 9 juga bisa dibagi 3 dapat 3. Lalu 4 dibagi 2 juga bisa. 4 dibagi 2 dapat 2. 2 dibagi 2 dapat 1. Ya. Lalu kita kalikan, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 1 dikali 1 sama dengan 1. 2 dikali 3 sama dengan 6. Hasilnya sama saja, 1/6. Contoh yang kedua yaitu 2,4 dibagi 5/8. Di sini ada pecahan desimal dan pecahan biasa. 2,4. Satu angka di belakang koma berarti berpenyebut 10. 2 berarti 24/10 dibagi 5/8. 24/10, jangan lupa pembagian diubah menjadi perkalian. Lalu penyebut diubah menjadi di atas, pembilang menjadi di bawah. 8/5. Lalu masih bisa disederhanakan, yaitu 8 dan 10. 8 dibagi 2 dapat 4. 10 dibagi 2 dapat 5. Sama dengan 24/5 dikali 4/5. Lalu kita kali, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 24 dikali 4 dapat 96. Per 5 dikali 5 sama dengan 25. Nah, 96 per 25. 96 per 25 masih kita bisa sederhanakan, yaitu 96 dibagi 25, yaitu 25 kali berapa yang mendekati 96? Dikali 3. 3 dikali 25 hasilnya 75.
Lalu kita kurang. 6 dikurang 5 dapat 1. 9 dikurang 7 dapat 2. Artinya hasilnya adalah 21 per 25. Lalu kita masuk ke halaman 44, yaitu yang F, pembagian pecahan campuran. Yang pertama, pembagian pecahan campuran dengan bilangan asli. Untuk menyelesaikan pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran atau sebaliknya, pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Yaitu pecahan campuran diubah dulu menjadi pecahan biasa. Ini contohnya yaitu 4 dibagi 21/3. 4 dibagi 2 dikali 3 ditambah 1. Nah, kita ubah menjadi pecahan biasa per 3. 4 dibagi 2 dikali 3 sama dengan 6 ditambah 1 sama dengan 7. 7/3. Di sini 4 tidak ada lawannya, maka kita kasih lawan 1, yang artinya 4/1 sama dengan 4. Lalu pembagian kita ubah menjadi perkalian. 7/3 menjadi 3/7. Sama dengan pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 4 dikali 3 sama dengan 12. 1 dikali 7 sama dengan 7. Nah, kita sederhanakan. 12 dibagi 7. 12 dibagi 7. 7 dikali berapa yang mendekati 12? 1 dikali 1. 1 dikali 7 sama dengan 7. Kita kurang. 12 dikurang 7 dapat 5. Hasil dari 12/7 jika disederhanakan menjadi 1, 5/7. Lalu kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu 31/2 dibagi 3. 31/2 kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 3 dikali 2 ditambah 1/2 dibagi 3. Nah, sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6 ditambah 1 sama dengan 7. 7/2 dibagi 3. 3 tidak ada lawannya, kita kasih lawannya yaitu 1. 3/1 sama dengan yang artinya adalah 3. 7/2 pembagian kita ubah menjadi perkalian. Dibalik 1/3 sama dengan pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 7 dikali 1 dapat 7. 2 dikali 3 sama dengan 6. Hasilnya 7/6. Kita sederhanakan. 7 dibagi 6. 1 dikali 6 sama dengan 6. Kita kurang. 7 dikurang 6 dapat 1. Sama dengan 1/6. Lalu kita lanjut ke halaman 45, yaitu yang kedua, pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran, yaitu dengan mengubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contohnya yaitu 2/3/4 dibagi 1/8. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 2 dikali 4 ditambah 3/4. Lalu dibagi 1 dikali 8 ditambah 1/8. 2 dikali 4 sama dengan 8 ditambah 3 sama dengan 11. 11/4. Lalu kita bagi 1 dikali 8 sama dengan 8 ditambah 1 sama dengan 9. 9/8. 11/4. Jangan lupa pembagian diubah menjadi perkalian. Berubah 8/9. Oke, di sini masih bisa kita sederhanakan supaya memudahkan. 8 dan 4 sama-sama bisa dibagi
4 dibagi 4 1, 8 dibagi 4 dapat 2, sama dengan 11 per 1 dikali 2 per 9, sama dengan 11 dikali 2 sama dengan 22, per 1 dikali 9 sama dengan 9. 22 per 9 kita bisa sederhanakan. 22 dibagi 9. 9 dikali berapa yang mendekati 22? Yaitu dikali 2. 2 dikali 9 sama dengan 18. Kita kurang. 22 dikurang 18. 2 dikurang 8 tidak bisa. Kita pinjam 1. 12 dikurang 8 sama dengan 4. Sini sisa 1. 1 dikurang 1 habis. Hasilnya adalah 4 per 9. Lalu kita lanjut ke halaman 47, yaitu pembagian pecahan campuran dengan bentuk pecahan lain. Di sini yaitu 21 per 2 dibagi 0,2. 21 per 2 kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 2 dikali 2 ditambah 1 per 2 dibagi 0,2. 2 dikali 2 sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. 5 per 2. 0,2, satu angka di belakang koma sama dengan berpenyebut 10. 2 per 10. 5 per 2, pembagian kita ubah menjadi perkalian. Perkalian dibalik 10 per 2 sama dengan, bisa kita sederhanakan, 2 dan 10. 2 dibagi 2 1, 10 dibagi 2 5. 5 per 1 dikali 5 per 2. Oke. 5 dikali 5 sama dengan 25. 1 dikali 2 sama dengan 2. Kita bisa sederhanakan menjadi 25 dibagi 2 sama dengan 12. 1 per 2. Lanjut ke halaman 48, yaitu pembagian desimal dan persen. Yang pertama yaitu pembagian pecahan desimal dengan bilangan cacat. Pembagian desimal dan persen. Yang pertama pembagian pecahan desimal dengan bilangan cacat. Di sini contohnya yaitu contohnya 0,6 dibagi 2 sama dengan 0,6. Satu angka di belakang 0 yaitu berpenyebut 10. 6 per 10 dibagi 2. 6 per 10 dibagi 2. 2 tidak memiliki lawan, maka kita beri lawan 1, yaitu yang artinya 2 per 1 sama dengan 2. Lalu 6 per 10 kita dapat sederhanakan, yaitu masih dapat dibagi 2. 6 dibagi 2 dapat 3. 10 dibagi 2 dapat 5. Dikali, ingat pembagian dirubah menjadi perkalian, yaitu lalu diubah 1 per 2. 3 per 5 dikali 1 per 2. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 3 dikali 1 sama dengan 3. 5 dikali 2 sama dengan 10. 3 per 10 diubah sama dengan 0,3. Lalu yang kedua yaitu pembagian persen dengan bilangan asli. 60% dibagi 4. Yaitu 60% dibagi 4 sama dengan 60 dibagi 4. Kurung buka, kurung tutup, persen. Sama dengan 60 dibagi 4 dapat 15%. Lalu yang terakhir yaitu pembagian desimal dengan desimal. Contohnya yaitu 1,5 dibagi 0,2. 1,5 sama dengan 15 per 10. Satu angka di belakang koma. Lalu dibagi 0,2 sama dengan 2 per 10. Sama dengan 15 per 10. Pembagian dirubah menjadi perkalian. Lalu posisi penyebut dan pembilang berubah 10 per 2. Sama dengan, masih bisa kita sederhanakan, yaitu 10 dibagi 10 sama dengan 1.
15 dikali 1 sama dengan 15. 1 dikali 2 sama dengan 2. 15 per 2. Jika kita ubah menjadi pecahan desimal, maka menjadi 7,5. Baiklah teman-teman, untuk materi hari ini sampai di pembagian desimal dengan desimal. Jangan lupa sebelum PTS banyak berlatih ya. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.